ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Oh, dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu, gak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Oh, dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu, gak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Oh, dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu, gak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? 1,
mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani, ikuti Rasul sejati, ikuti diri sejati kita, ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah itu bicara, cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah ada takurungku iga, takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani, ikuti Rasul sejati, ikuti diri sejati kita, ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah itu bicara, cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah ada takurungku iga, takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani, ikuti Rasul sejati, ikuti diri sejati kita, ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah itu bicara, cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah ada takurungku iga, takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani, ikuti Rasul sejati, ikuti diri sejati kita, ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu, sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Kan sebetulnya Allah itu bicara, cuma tidak lewat kata-kata. Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah ada takurungku iga, takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? Satu, mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya, yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani.
Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa, pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa, pasti merasakan mati.
mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca kitab diri, kenali siapa yang hidup dalam dirimu itu. Tiupan kedua, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati sebelum mati, untuk bisa mengenal Allah, maka buanglah akuan dirimu yang masih merasa ada wujud diri. Tiupan ketiga, semua yang mati akan terbangun, kiamat dan hari kebangkitan. Maknanya adalah setelah kebangkitan kesadaranmu, bahwa pada dirimu itu hanya Allah yang ada, maka jiwamu akan selalu dalam keadaan tenang dan gembira. Sabda Nabi, semua manusia itu dalam keadaan tertidur, mereka akan bangun apabila dia telah mati. Maknanya adalah kebanyakan manusia tidak mengenal hakikat dirinya sendiri. Dan setelah mengenal siapa dirinya, maka hilanglah keakuannya, sehingga di dalam menjalani kehidupan tiada lagi mengeluh, putus asa, sombong, jumawa, takabur dan lain-lain. Tiuplah trompetmu sendiri, jangan nunggu nanti. Tiupan pertama, baca. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu, Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju makrifat, mengenalnya tanpa perantara, mencintainya tanpa syarat. Zikir ini berawal dari lisan, lalu menetap di dada, kemudian mencair menjadi kesadaran suci. Ia naik dari zikir lisani, lisan, menuju zikir kalbi, hati, lalu menembus zikir ruhani, ketika ruh sendiri yang berseru, hingga sampai pada zikir sir, rahasia yang hanya diketahui oleh sang kekasih dan yang dikasihi. Dan ketika seseorang terus dalam zikir ini, maka ia tak lagi mengucap, tapi menjadi. Ia tidak hanya menyebut Hu Allah, tapi dihidupkan olehnya. Disitulah fana bermula, musnah dalam cahayanya, hidup dalam kehendaknya. Hu Allah, sebuah panggilan yang tidak didengar telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Karena dalam zikir itu, yang bicara bukan kita, tapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui kita. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu.
Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju ma'rifat, mengenalnya tanpa perantara, mencintainya tanpa syarat. Zikir ini berawal dari lisan, lalu menetap di dada, kemudian mencair menjadi kesadaran suci. Ia naik dari zikir lisani, lisan, menuju zikir kalbi, hati, lalu menembus zikir ruhani, ketika ruh sendiri yang berseru, hingga sampai pada zikir sir, rahasia yang hanya diketahui oleh sang kekasih dan yang dikasihi. Dan ketika seseorang terus dalam zikir ini, maka ia tak lagi mengucap, tapi menjadi. Ia tidak hanya menyebut Hu Allah, tapi dihidupkan olehnya. Disitulah fana bermula, musnah dalam cahayanya, hidup dalam kehendaknya. Hu Allah, sebuah panggilan yang tidak didengar telinga, tapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Karena dalam zikir itu, yang bicara bukan kita, tapi Allah lah yang sedang menyebut dirinya sendiri melalui kita. Di kedalaman sunyi yang paling hakiki, ketika dunia telah menepi dari hati, di sanubari yang terjaga oleh cahaya rahasia, mengalirlah satu lafaz agung, Hu. Allah, Hu. Dia yang maha gaib, yang tak terjangkau oleh akal, namun hadir dalam setiap helaan napas. Zikir ini bukan sekadar suara, ia adalah getaran jiwa yang meretas batas wujud. Hu adalah panggilan roh kepada asalnya, kehadiran mutlak yang tak bernama selain Allah. Lalu Allah bukan hanya nama, tapi keseluruhan makna dari segala yang ada dan tiada. Saat hati menembus Hu, ia dibuka menuju ma'rifat,